Ibu kota negara seakan menjadi pertaruhan politik Jokowi di akhir jabatannya. Tak sedikit pihak yang meragukan keberlanjutan mega proyek ini usai Jokowi lengser. Bahkan peneliti Pusat Studi Perkotaan Nirwono Yoga sejak jauh-jauh hari menilai proyek ini akan menimbulkan gejolak khususnya menjelang tahun politik pada 2023-2024. Prediksi Nirwono Yoga itu benar adanya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan sudah melempar bola panas mengenai keberlanjutan proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan akan mengkaji ulang mega proyek itu apabila terpilih menjadi presiden kelak. Anies beralasan, anggaran Indonesia terbatas apabila digunakan untuk memindahkan ibu kota. Bahkan, ini menjadi topik hangat dalam debat Pilpres. Mas Anies, dengan berbagai kondisi yang ada di Jakarta, traffic jam, orang bermigrasi, bagaimana polusi yang terjadi, saya ingin dapat statement yang clear dari Mas Anies. Apa pendapat Mas Anies ketika kemudian Indonesia sentris itu ingin dibangun, mimpi besar anak bangsa sejak presiden sebelumnya ingin dibangun untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN? Terkait dengan IKN, ketika kita memiliki masalah yang masih urgen di depan mata kita, di Kalimantan sendiri, kebutuhan untuk membangun sekolah yang rusak sangat banyak. Membangun kereta api atau jalur tol antar kota di Kalimantan itu urgen. Yang merasakan dari uang itu siapa? Rakyat. Sementara yang kita kerjakan hanya membangun tempat untuk aparat sipil negara bekerja, bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekonomian. Apakah boleh saya simpulkan kalau begitu, Mas Anies dalam posisi yang oposisi terhadap beberapa kebijakan termasuk IKN, menolak IKN dilanjutkan? Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden, di mana rasa keadilan kita? Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharto Manoarfa mengingatkan kepada calon presiden selanjutnya bahwa IKN masuk dalam Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJN 2025-2045. Melalui undang-undang tersebut, calon presiden dan calon wakil presiden harus mengacu rencana pembangunan jangka panjang nasional tersebut. Yang pertama kan IKN sendiri sudah ada undang-undangnya, ya kan? Kemudian IKN sendiri di positioningnya di dalam rangka RPJPN itu adalah salah satu bagian dari transformasi ekonomi, ya, termasuk juga transformasi sosial, termasuk kemudian transformasi tata kelola. Ya. Jadi IKN secara utuh kita bukan hanya memindahkan, tapi juga cara kerjanya, kemudian dia juga memperluas peluang dalam hal pembangunan wilayah, regional, dan seterusnya. Jadi itu masuk bagian dari RPJP yang utuh. Lalu pertanyaannya, jika Anies terpilih apakah bisa serta-merta langsung membatalkan proyek IKN? Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Ferry Amsari menilai pembatasan proyek IKN akan cukup sulit. IKN sudah masuk dalam program tahun jamak dan tidak bisa otomatis dibatalkan. Sebuah undang-undang termasuk undang-undang IKN memang sangat mungkin untuk dicabut. Namun dengan pencabutan undang-undang tersebut tidak serta-merta akan menghentikan pembangunan IKN. Sebab proyek ini sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah maupun panjang pemerintah. Terlepas dari hal itu, isu IKN memang menjadi pertaruhan tersendiri bagi Jokowi di akhir jabatannya. Jokowi seperti tidak ingin meninggalkan legasi buruk setelah tidak lagi menjabat presiden. Hal itu dibuktikan dengan Jokowi berkali-kali datang ke IKN untuk memastikan IKN pembangunannya terus berlanjut. Yang terbaru, Jokowi meresmikan pembangunan proyek Superblok Nusantara senilai 3 triliun rupiah di ibu kota negara Nusantara. Jokowi mengatakan, kawasan ini akan terdiri dari hotel bintang 5, hotel bintang 4, apartemen, pusat hiburan, dan sekolah internasional.
Superblok Nusantara dibangun di atas lahan 7,5 hektar. Kawasan ini tak kalah bagus dengan pusat keramaian yang telah dibangun investor Jakarta di IKN. Ia juga berharap Superblok Nusantara dibangun dengan konsep ramah lingkungan. Jokowi yakin Superblok Nusantara bisa menjadi daya tarik IKN di masa mendatang. Ia mengharapkan kawasan ini menjadi sumber lapangan pekerjaan di IKN. Ini yang saya bilang, setelah yang satu masuk, yang lain pasti berbondong-bondong. Yang lain berbondong-bondong, yang di belakang lagi akan berbondong-bondong lagi. Dengan ini yang berbeda-beda. Ada hotel, ada mall, ada sport center, ada rumah sakit. Tapi memang progres setiap bulan harus dicek, dilihat. Presiden Joko Widodo juga mengklaim sudah ada investor asing yang menanamkan modal di ibu kota negara Nusantara. Jokowi tidak menyebut nama orang atau perusahaan asal luar negeri tersebut. Dia hanya menegaskan investor asing itu bekerja sama dengan pengusaha dalam negeri. Jokowi menegaskan pemerintah memberikan prioritas bagi investor dalam negeri. Kebijakan itu pun berbuah dengan mulai banyaknya pengusaha dalam negeri, tak hanya dari Jawa yang menanamkan modal di IKN, tapi juga pengusaha asal Kalimantan. Investor sudah berbondong-bondong masuk ke IKN. Menurut Jokowi, masih akan banyak lagi pengusaha yang antri berinvestasi di ibu kota baru itu. Selama yang di domestik masih berbondong-bondong saya kira, tapi juga sebetulnya yang investor dalam negeri pun sebetulnya itu juga sudah partneran sama yang asing. 1-2 saya tahu sudah partneran dengan asing. Sebetulnya juga sama saja. Semangat Jokowi ini juga diamini oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia. Kadin menegaskan tetap mendukung penuh keberlanjutan pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara. Posisi Kadin Indonesia dari sejak awal mendukung sepenuhnya mengenai IKN. Clear. Ingat waktu itu di Jakarta Theater pertama kali kita promosi kepada swasta, pemerintah bersama siapa? Kadin Indonesia. Ya. Yang kedua, kita juga Kadin Indonesia bersama IKN, teman-teman dari otorita, melakukan upacara 17 Agustus. Ya, saya, Bu Sinta, udah hampir keliling dunia lah, kurang lebih ya Bu Sinta ya, termasuk Januari, Februari tahun lalu di Davos misalnya. Itu kita menyampaikan mengenai konsep IKN. Ya, kemarin di Amerika, di APEC, kita juga menyampaikan itu. Jadi clear, posisi Kadin Indonesia mendukung keberlanjutan daripada IKN. Jokowi tetap optimis IKN akan terus berjalan sesuai mestinya dan melawan anggapan dari mereka yang meragu. Jokowi bahkan sangat optimis pada tahun 2024 mendatang sudah bisa menggelar peringatan kemerdekaan di Istana Baru bersama sejumlah ASN dan warga di ibu kota baru. Di tengah pembangunan yang terus dikebut, pemerintah masih terus membidik investasi dari sektor private, termasuk dari perusahaan asing yang ditargetkan bisa berkontribusi sebesar 80% dari total 32 miliar dolar Amerika Serikat yang dibutuhkan untuk membangun IKN. Lalu, akankah IKN tetap berlanjut setelah Jokowi purna tugas? Tim Liputan CNBC Indonesia.